Dengan volume produksi melampaui 2,5 juta ton pada tahun 2024, atau setara dengan 75% dari produksi global, industri budidaya katak muncul sebagai sektor peternakan yang sangat menjanjikan, tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi yang mengesankan, tetapi budidaya katak juga membantu membentuk tren kuliner baru, dan menciptakan peluang pengembangan bagi banyak daerah pedesaan. Pertumbuhan industri yang kuat ini menyoroti arah yang strategis. Video kali ini kita akan mengunjungi salah satu peternakan katak di China, untuk menjelajahi seluruh proses budidaya. Di peternakan khusus, ribuan katak dibesarkan di lingkungan tertutup, dengan kontrol suhu yang ketat, kelembaban dan kualitas air. Setiap tahap pertumbuhan dari kecebong hingga katak dewasa, diawasi secara ketat untuk mengoptimalkan tingkat kelangsungan hidup, dan kualitas daging. Tujuannya bukan hanya pembiakan skala besar, tetapi juga untuk memastikan perawatan yang cermat, agar untuk menghasilkan sumber makanan yang bersih dan aman. Selama musim kawin, katak jantan dan betina dipilih secara hati-hati, berdasarkan usia, ukuran, dan kesehatan, lalu ditempatkan ke dalam tangki kawin di dalam akuarium. Proses perkawinan terjadi secara alami di lingkungan air yang bersih dan tenang. Setelah perkawinan berhasil, induk katak disingkirkan dari tangki pembiakan, dan ditempatkan di kandang terpisah, untuk mencegah gangguan atau pemangsaan telur. Pada tahap awal setelah menetas, kecebong dipindahkan ke tangki pemeliharaan terpisah, di mana kondisi air dijaga secara konsisten, stabil baik siang maupun malam. Setelah sekitar 1 hingga 1,5 bulan, kecebong mulai menumbuhkan kaki belakang, dan secara bertahap tampak seperti katak muda. Petani kemudian memisahkan kelompok-kelompok untuk mengurangi kepadatan, meminimalkan persaingan makanan dan memilahnya berdasarkan ukuran, untuk memastikan tingkat pertumbuhan yang seragam. Pada tahap ini, katak muda memiliki tubuh yang memanjang, dan warna kulit mereka berubah dari abu-abu muda menjadi coklat kehijauan. Mereka dibesarkan di tangki dangkal dengan tingkat air rendah. Mereka kemudian dipindahkan ke area luar ruangan, biasanya dibagi menjadi kandang kecil atau tangki terpisah, untuk memfasilitasi manajemen pada setiap tahap pengembangan. Tangki pemeliharaan ini biasanya dilapisi dengan lembaran plastik tahan lama, untuk menahan air, mencegah kebocoran dan memudahkan pembersihan, serta penggantian air secara teratur. Di atas setiap tangki, petani merentangkan jaring plastik atau jaring nilon khusus, untuk membuat kanopi yang mencegah katak melompat keluar, dan melindunginya dari burung pemangsa, sekaligus mengatur jumlah sinar matahari langsung yang mencapai air. Katak biasanya diberi makan 2 hingga 3 kali sehari, dengan pelet komersial yang disiapkan yang mengandung vitamin esensial, protein dan mineral. Untuk menjamin nutrisi yang optimal, petani juga melengkapi makanan mereka dengan serangga, dan pakan hidup kaya protein lainnya. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan pertumbuhan yang sehat, tetapi juga membantu mengurangi perilaku kanibalisme, yang disebabkan oleh kekurangan gizi, atau persaingan makanan. Pada saat panen, petani menggunakan jaring besar untuk mengumpulkan katak ke area terbatas, sehingga lebih mudah dikelola, dan mengurangi kepanikan. Katak-katak tersebut kemudian dikumpulkan secara manual, menggunakan kantong jala yang memiliki lubang bernapas, untuk memungkinkan drainase cepat, dan mencegah mati lemas karena kekurangan oksigen. Penggunaan tas jaring tidak hanya memastikan transportasi yang aman katak hidup, tetapi juga meminimalkan goresan atau cedera, menjaga kualitas produk akhir. Setelah dikumpulkan dalam kantong jaring, katak ditimbang untuk menentukan massa totalnya, kemudian disortir berdasarkan ukuran, dan diberi harga sesuai dengan itu, memastikan mereka memenuhi standar komersial, dan persyaratan khusus setiap pembeli.
Bagian katak yang paling bernilai dan dicari adalah sepasang kaki belakang, karena di sanalah terdapat otot terbanyak, menghasilkan daging yang padat dengan sedikit lemak dan serat. Hasilnya mereka secara konsisten disukai oleh konsumen di pasar. Di fasilitas pemrosesan, katak hidup yang dibeli dari peternakan, dibawa ke tempat pemotongan yang higienis. Kaki katak kemudian dipisahkan dan direndam, hanya menyisakan badan dan kaki belakang. Kaki yang sudah dibersihkan dikirim ke area sortir, di mana potongan-potongan yang memenuhi standar ukuran yang dibutuhkan, dan kesegaran dikemas dalam nampan atau tas, kemudian segera divakum atau dibekukan dengan cepat untuk menjaga kualitasnya. Katak telah lama menjadi bahan yang dikenal dalam dunia kuliner, menawarkan berbagai metode memasak, dan kemampuan untuk dipasangkan dengan lusinan rempah-rempah, dan bahan yang berbeda.